Saya percaya betul Tempo itu dibiayai oleh asing. Sebenarnya posisinya Tempo sekarang itu kan masih TBK ya? Masih. TBK. Berapa persen sih? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimedia TBK. Jadi terbuka, udah listed di Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek ke laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Itu kenapa penulis AS Laksana, siapa namanya, orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation. Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Oh, oke. Tetapi dia investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, Oh, cuma 25%. Itu paling besar loh 25%. Yang 75 masih private. 75 terpecah-pecah. Itu ada Yayasan Karyawan 21 Juni. Jadi ketika di brand 21 Juni 94 itu para karyawan bikin yayasan. Ada yayasan karyawan itu 9%. Yayasan 21 Juni itu 23 apa berapa gitu. Jadi yang paling besar adalah karyawan. Jadi kalau 21 tambah 9 berarti berapa? 30%. Lebih besar dari yang di bursa. Nah, jadi kami ini itu pemilik sahamnya. Tapi dari sisanya itu ada perusahaan-perusahaan, ada Gravity Pers, ada perusahaan-perusahaan Pembangunan Jaya, saya lupa. Tapi itu perusahaan dan itu minoritas jumlahnya 10-15%. Artinya apa? Di Tempo tidak ada pemegang saham mayoritas. Apa artinya? Tidak ada yang bisa mengendalikan. Nah, intinya apa? Artinya apa? Dari yang kalaupun kami terima pendanaan MDIF, which is itu kami bukan yang pertama. Itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online. Itu udah duluan mereka dapatkan MDIF. Itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online. Itu udah duluan mereka dapatkan MDIF. Memang MDIF ini mau membantu media agar hidup gitu. Berapa besar mereka punya di situ? Katakanlah dalam nilai ya 4%. Dan itu kami harus bayar lagi ke mereka ya kan? Dan itu namanya investasi, Pak. Ya biasa di pasar modal kan seperti itu ya. Investasi itu orang datang, oke, kalian butuh apa? Oh, kami kan punya program digitalisasi macamnya. Oke, saya punya investasi ya. Nih, 4% tadi itu. Apa artinya? Investasi, namanya juga orang investasi. Ketika udah 3-4 tahun, dia akan nagih tuh duitnya. Ini investasi saya udah bertumbuh atau tidak. Jadi duitnya nanti dikembalikan kepada mereka. Tapi dengan kalian untung. Ya, maksud saya gini, pada bagian kali itu sih oke ya. Tapi pada kasus yang sedang dibicarakan banyak orang, teman-teman di Tempo bisa memastikannya bahwa agenda-agenda internasional itu tidak. Bagaimana caranya? Nah, itu makanya saya tanya. Iya. Oke, dia punya investasi. Berhubungan dengan siapa sih? Hubungannya dengan manajemen, dengan bisnis. Bukan kan? dengan redaksi ya? Bukan dengan redaksi, jauh banget. Itu mereka harus datang ke saya untuk mempengaruhi. Dan bagaimana caranya? Tidak ada mekanismenya. Mekanisme untuk mempengaruhi saya. Bahkan kalaupun saya terpengaruh sebagai wakil pemimpin redaksi, saya akan datang ke rapat. Apa nggak dipanggang nih sama anak-anak ini? Cuma 200 wartawan. Oh, pemimpin redaksinya tuh terpengaruh misalnya gitu. Kalaupun ada mekanismenya. Dan ini tidak ada mekanisme. Satu. Kedua, dia hanya 4%, 45%. Minoritas banget. Bagaimana dia masuk ke situ? Terlalu kecil untuk melakukan agenda-agenda setting itu ya.